Indonesia ukir sejarah, Garuda emas berkibar di JBK, dunia terpukau. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis, jadi tunggu apa lagi? Sebuah momen bersejarah kembali tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya kemenangan yang menjadi sorotan, tetapi juga kreativitas luar biasa dari supporter Timnas Indonesia yang berhasil membuat dunia terpana. Pada malam penuh euforia itu, puluhan ribu supporter yang tergabung dalam Lagarda Indonesia menampilkan koreografi spektakuler berbentuk Garuda Emas. Pengibaran koreografi megah ini diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana yang begitu magis dan menggetarkan hati. Tak butuh waktu lama, momen ini langsung viral di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Supporter Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Indonesia bukan sekadar negara yang mencintai sepak bola, tetapi telah diakui sebagai bangsa dengan kreativitas terbaik dalam mendukung tim nasionalnya. Momen pengibaran Garuda Emas yang menyelimuti stadion dalam harmoni dengan Indonesia Raya sukses menghadirkan gelombang emosi luar biasa bagi para penonton, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Atmosfer di GBK malam itu begitu menggetarkan. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, koreografi Garuda Emas perlahan-lahan terbentuk, membentang luas memenuhi tribun utama. Sorak-sorai supporter berpadu dengan lantunan lagu kebangsaan menciptakan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Reaksi dari dunia pun tak terbendung. Media-media internasional menyoroti kreativitas supporter Indonesia yang dianggap melampaui batas imajinasi. Bahkan, beberapa analis sepak bola menyebut bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan basis supporter paling kreatif dan fanatik di dunia. Saya sudah melihat banyak supporter fanatik di dunia, tetapi apa yang dilakukan fans Indonesia di GBK sungguh luar biasa. Mereka bukan hanya mendukung timnya, tetapi juga menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi siapapun yang menonton. Simon Hill, jurnalis sepak bola asal Inggris. Viral di media sosial, trending global, momen pengibaran Garuda Emas yang diiringi lagu kebangsaan menjadi viral dalam hitungan menit. Video dan foto-foto aksi tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, hingga Facebook. Tagar Garuda Emas dan Indonesia Raya langsung masuk dalam jajaran trending topics dunia. Berbagai akun media sepak bola global dari ESPN hingga FIFA turut membagikan momen epik tersebut. Tak hanya itu, berbagai pesohor sepak bola dunia ikut mengomentari keindahan momen ini. Ex-kapten timnas Italia Alessandro Del Piero bahkan memberikan pujian melalui akun Twitternya. This is football at its finest. Passion, unity, and love for the country. Indonesia, you are truly special. Garuda Emas, Indonesia Raya. Sementara itu, mantan pelatih timnas Jerman, Jürgen Klinsmann, menyebut bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Stadion GBK malam ini adalah contoh sempurna bagaimana sepak bola bisa menyatukan bangsa. Supporter Indonesia benar-benar unik. Kemenangan dramatis, Ole Romeni jadi pahlawan. Di tengah gemuruh supporter, Timnas Indonesia menunjukkan permainan yang impresif melawan Bahrain. Momen puncak terjadi pada menit ke-24 ketika umpan matang dari Marcelino Ferdinand berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh striker anyar Ole Romeni. Dengan ketenangan luar biasa, ia menaklukkan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, dan membawa Indonesia unggul 1-0. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan dan menegaskan posisi Indonesia dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Well deserved, Ole Romeni, tulis akun resmi Timnas Indonesia di Instagram, mengapresiasi performa sang penyerang. Romeni, yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia, langsung menjadi idola baru para supporter. Dalam dua laga awalnya, ia sukses mencetak 2 gol, membuktikan ketajamannya sebagai finisher yang selama ini dinantikan skuad Garuda. Tak ayal, banyak warganet yang menyebut Romeni sebagai puzzle yang hilang dari Timnas Indonesia. Akhirnya, kita punya striker yang benar-benar haus gol. 2 laga, 2 gol. Ini finisher yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini. Dengan performa ciamiknya, Romeni pun dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan ini. Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026.
Kemenangan atas Bahrain membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Tim Garuda kini semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi. Pelatih Shin Tae-yong pun memberikan apresiasi kepada anak asuhnya serta kepada supporter yang menciptakan atmosfer luar biasa di GBK. Hari ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tetapi juga kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan luar biasa dari supporter memberi energi tambahan bagi para pemain. Dengan tren positif ini, Timnas Indonesia terus berjuang untuk mengukir sejarah. Dan bukan tidak mungkin, impian berlaga di Piala Dunia 2026 akan segera terwujud. Indonesia negara dengan supporter terbaik di dunia. Momen di GBK pada laga melawan Bahrain sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara yang gila bola, tetapi juga memiliki basis supporter paling kreatif di dunia. Koreografi Garuda Emas yang diiringi Indonesia Raya bukan hanya menciptakan visual yang megah, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan semangat juang bangsa Indonesia. Sepak bola lebih dari sekadar permainan di negeri ini. Ia adalah identitas, kebanggaan, dan pemersatu bangsa. Dan malam ini, Indonesia telah mengirimkan pesan kuat kepada dunia. Kami adalah Indonesia. Kami adalah Garuda. Kami adalah bangsa sepak bola sejati. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Bahrain. Peluang terbuka lebar. Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial dalam laga matchday ke-8 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Skuad Garuda menundukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal oleh Romeni di menit ke-24 setelah menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Hasil ini memperkokoh posisi Timnas Indonesia di peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Kini pasukan Patrick Kluivert unggul 3 angka dari Bahrain dan China yang menempati posisi 5 dan 6. Sementara itu, selisih dengan Arab di peringkat ketiga hanya 1 angka, sedangkan dengan Australia yang berada di peringkat kedua berjarak 4 poin. Dengan 2 laga tersisa di fase grup, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh, yakni finish di 2 besar grup untuk lolos otomatis atau melaju ke babak keempat kualifikasi dan berjuang melalui jalur tambahan. Bagaimana skenarionya? Berikut hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia. Peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 menjadi skenario terbaik bagi Timnas Indonesia. Tetapi peluang ini terbilang sulit. Saat ini, skuad Garuda tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Untuk bisa menyalip Australia dan finish di posisi 2, Timnas Indonesia harus menyapu bersih 2 laga tersisa, yakni melawan China 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 dengan kemenangan. Namun, itu saja belum cukup. Indonesia juga harus berharap Australia hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga terakhirnya. Jika skenario ini terjadi, maka Indonesia akan mengoleksi 13 poin dan Australia tetap dengan 13 poin. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama sang juara grup. Namun, mengingat lawan-lawan yang dihadapi cukup berat, termasuk Jepang yang merupakan tim terkuat di grup, skenario ini sulit, tetapi bukan mustahil. 2 jalur babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal finish di 2 besar, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk melanjutkan perjuangan melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai regulasi, tim yang finish di posisi 3 dan 4 di setiap grup akan melaju ke babak keempat. Dengan kemenangan atas Bahrain, posisi Indonesia untuk lolos ke babak keempat semakin kuat. Untuk mengamankan tiket ini, Indonesia hanya perlu memenangkan laga melawan China pada 5 Juni 2025. Jika di pertandingan lain Bahrain gagal menang atas Arab Saudi, maka Indonesia otomatis lolos ke babak keempat. Jika lolos ke babak keempat, Indonesia akan bersaing dengan 5 tim lainnya yang juga finish di peringkat 3 dan 4 dari grup A, B, dan C. Nantinya, ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Sistem pertandingan di babak keempat ini menggunakan format round robin. Setiap tim bertemu 2 kali. Tim yang finish sebagai juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026.
Sedangkan tim runner-up masih harus berjuang di babak playoff Asia melawan runner-up grup lainnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.